Ada dua hal utama terkait dengan posisi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Pertama, Indonesia berpegang teguh pada konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari kacamata Indonesia, Palestina itu berhak merdeka, dan Israel adalah penjajah. Tapi ini tuh masih ada beberapa orang yang salah paham. Solidaritas Indonesia terhadap Palestina secara resmi itu bukan berdasarkan agama, melainkan solidaritas agar Palestina merdeka dari jajahan Israel. Oke, Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Tapi saya ulangi, mayoritas beragama Islam. Artinya, tidak semua orang di Indonesia itu ya beragama Islam. Dan sama halnya, banyak juga orang Palestina yang non-Muslim. I'm attending a Sunday service led by Palestinian pastor Munzir Ishaq. Like all Palestinians, we live under Israeli reality, Israeli oppression. Here in the West Bank, in Bethlehem, we live under the Israeli military occupation, where we suffer from restrictions of movements, very limited opportunities economically. Overall, the quality of life here is very difficult. Jadi itu ya, ingat, solidaritas bukan karena alasan agama. Lalu yang kedua, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui two-state solution atau solusi dua negara. Ide ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1937 dari Inggris sebagai British Mandate of Palestine. Proposal ini kembali dibahas di PBB pada tahun 1947 dan masuk dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 181/2 Romawi. The General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark, Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem internationalized. Tapi apa yang terjadi? Perang dan konflik yang berkelanjutan. Solusi dua negara ini kembali disebutkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 tahun 2016. Dan Indonesia secara konsisten selalu mendukung solusi dua negara ini. Nah, ini juga nih, masih banyak orang yang salah paham. Solidaritas Indonesia terhadap Palestina bukan berarti ingin menghapuskan Israel dari muka bumi ini. Bukan. Indonesia ingin adanya negara Israel dan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai. Ibaratnya tuh kalau di mana ya? Di perumahan misalnya. Itu kan biasanya udah ada di kafling-kafling ya. Ada yang udah ada rumahnya, ada yang masih tanah kosong. Nah, ini ceritanya di RT ini adalah kawasan Timur Tengah ceritanya. Di situ ada Mesir, ada Lebanon, ada Jordan, dan ada satu kafling, ya, sepetak tanah yang ada dua pihak yang bertikai, yaitu Israel dan Palestina. Si Israel itu tiba-tiba udah membangun sebuah rumah, dan reseknya itu rumah direnovasi terus, diekspansi, kamarnya ditambahin, dapurnya diperluas. Jadi kan kasihan nih, Palestina itu semakin tergusur. Indonesia dalam mendukung solusi dua negara ingin adanya dua rumah yang berdiri secara masing-masing di dalam kafling tersebut, yang hidup berdampingan secara damai. Jadi gitu, contoh simpelnya lah kurang lebih. Hingga detik ini, Indonesia tidak niat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina memperoleh kemerdekaannya. Indonesia sudah seringkali mengutuk keras tindakan tidak manusiawi Israel dalam berbagai kesempatan internasional. Dan apalagi sekarang pemerintah Israel lebih condong kepada sayap kanan garis keras. Kepada Palestina sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mulai dari memberikan bantuan kemanusiaan sampai mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Itulah posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.